Halo, kembali lagi dengan saya, Bupati Siombing, Prodi Akuntansi Perpajakan dari Politeknik Unmar Bisnis Indonesia. Saya semester 3. Nah, saya akan membahas ide bisnis saya. Kali ini saya ingin merancang bisnis, yaitu Soniaceae, yang kata dasarnya adalah terong. Tapi sebenarnya bisnis saya yaitu jus terong Belanda. Teman-teman. Nah, ini boleh dilihat seperti gambar. Inilah jus terong Belanda yang akan saya resep nantinya. Dan namun jus terong Belanda ini akan berbeda variasi atau variasi rasanya dengan jus terong Belanda yang dijual di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat biasanya gitu. Nah, jadi adapun topik dari yang saya ingin terangkan yaitu proposal bisnis minuman jus terong Belanda yang dengan slogan cita rasa jus terong Belanda Indonesia. Oke, teman-teman, ini adalah logo dari kampus saya sendiri. Ini Politeknik Unmar Bisnis Indonesia. Boleh didekat-dekat ya, boleh ditanya-tanyai, boleh diampiri, di follow IG-nya. Ya, biar dapat juga momen-momen pendidikan yang sangat-sangat berharga bersama-sama. Oke. Nah, jadi ini Tina Usaha ini adalah nama perusahaan saya ya, kelak akan nanti saya ciptakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada dasar pemikiran saya menciptakan itu tadi ini bisnis ide bisnis saya terong Belanda itu, yaitu saya ingin menciptakan peluang usaha di bidang kuliner karena merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba gitu, laba yang besar. Jadi saya ingin menciptakan kuliner ini berbentuk minuman sehat ini untuk mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan baik itu di lingkungan pedesaan, perkotaan maupun lingkungan masyarakat gitu ya teman-teman, masyarakat sekitarnya. Nah, jadi saya melihat belakangan ini kuliner kuliner itu sifatnya itu simple dan inovatif gitu, serta memiliki memiliki khusus gitu, memiliki khas kekhususan gitu. Jadi orang-orang tidak banyak dapat minum jus terang Belanda gitu. Nah, dengan itu saya melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya next time ya, saya akan tawarkan adalah sejenis jus terang Belanda. Namun bahan yang saya gunakan kelak dalam membuat minuman sehat ini, jus ini, bukanlah terong Belanda yang mentah gitu ya, tahu ya, semua juga udah tahu, dan hanya terong Belandanya saja, bukan. Tapi saya akan mengkombinasikannya itu antara potongan-potongan terong Belanda yang sudah matang dengan berbagai campuran buah yang enak dan lezat yang cocok sesuai dengan terong Belanda ini kan ya teman-teman ya. Dan usaha ini saya namakan usaha itu Tina Usaha karena yang membuatnya itu yaitu saya. Oke ya, dapat dipahami. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tujuan saya membuat sebuah bisnis ini. Yang pertama itu saya ingin menciptakan lapangan kerja sendiri.
Ya, karena kita udah tahu kalau kita bekerja, yang menciptakan lapangan pekerjaan itu tidak seru, itu tidak seperti sangat-sangat berharga gitu. Nah, selanjutnya saya ingin memiliki penghasilan sendiri, tidak seperti tergantung dengan orang tua lagi, membebani orang tua lagi, dan bahkan uh, merepoti ke orang tua gitu, sampai orang tua sakit menunggu dan tidak tahu apa-apa, tidak tahu mencari untuk dirinya sendiri, itu hal bodoh ya teman-teman. Dan yang kedua saya ingin menciptakan inovasi kuliner yang baru gitu, yang baru dan digemari dan sangat banyak digemari oleh orang-orang banyak, hal yang banyak gitu. Nah, seperti kita telah tahu sekarang itu yang digemari orang-orang hanyalah boba, es. Padahal sebenarnya jus ini sangat-sangat uh, banyak gizi gitu, banyak vitamin gitu. Bahkan ini kesehatan buat tubuh kita ini luar biasa ya teman-teman. Dan saya ingin tujuan selanjutnya yaitu saya ingin mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang beberapa lokasi nantinya. Setelah misalnya maju, berkembang dan berkembang, yang saya lanjutkan ini, saya ingin membuka cabang lagi gitu. Saya membuka cabang di lokasi-lokasi yang tepat. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengurangi beban pengeluaran keluarga seperti saya bilang tadi, tidak jadi beban punggung keluarga, tidak jadi tergantung orang tua gitu. Nah, selanjutnya saya ingin menambah relasi dengan orang lain, dengan suku lain, dengan adat lain, bagaimana tutur katanya, respons terhadap orang lain, cara bicara. Nah, dan selanjutnya yang terakhir itu tujuan saya adalah memperluas pengalaman. Nah, jika nanti usaha saya ini memang benar-benar berjalan, nah itu akan memperluas pengalaman saya dalam berusaha. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Adapun detail produk atau bahan baku, prosesnya dan kapasitasnya, nah, saya mau terangkan, yaitu jus terang Belanda yang saya sajikan berbeda dengan jus yang sering dijual di warung, rumah makan, pancoran, dan tempat-tempat tertentu. Karena bahan baku yang saya tawarkan beragam menu dan cita rasa variannya. Dalam sehari, produksi jus terang Belanda yang akan saya hasilkan akan sebanyak 200 cup. Itu prediksi ya teman-teman, dengan 5 inovasi rasa yang berbeda. Yang berbeda yaitu terong Belanda berpadu dengan buah sirsa. Nah, apalagi ya kan, pecinta sirsa, pecinta buah jeruk, pecinta wortel, tomat, dan gula jagung ya teman-teman. Kalau tahu ya pasti kita tahu, tengok scroll Google ya kayak mana sih gula jagung itu. Oke, nggak perlu saya terangkan lagi ya kan teman-teman. Nah, sehingga dapat diprediksi dalam 1 bulan saya dapat menjual sebanyak 5.000 jus terong Belanda dengan harga bahan baku per cupnya itu 500 dan harga jual per cup sebesar 5.000. 5.000 bayangkan teman-teman ya. Maka laba bersih yang dihasilkan adalah sebesar 24.500.000 per bulan. Apa ini untung gede banget teman-teman. Tempat usaha ini juga dirancangkan di Politeknik Ilmu Bisnis Indonesia. Wow, yang kurang tahu Ilmu Bisnis Indonesia, ayo di follow ya IG-nya Politeknik Ilmu Bisnis Indonesia. Yaitu di Jalan Batu Siombing, Laut Dendang, Percut Senai Tuan, Medan. Lokasi ini saya pilih karena kebanyakan kita itu kan mahasiswa ya, mahasiswa yang suka minum-minum gitu, capek, masyarakat juga gitu ya kan, yang dapat membelinya, apalagi saat-saat mahasiswa itu di kantin gitu ya kan, haus pas olahraga pengen minum-minum gitu. Nah, saya menyediakannya itu di pekarangan kampus demikian nantinya. Nah, selanjutnya,
Adapun target pemasaran saya yaitu mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, mahasiswa Unimed, dan seluruh masyarakat yang berdomisili di daerah sekitar Percusetuan, Deli Serdang, Medan. Berdasarkan survei yang saya lakukan, minuman jus terang Belanda sangat minim dan jarang ada, bahkan tidak ada loh di sekitar Percusetuan. Mau lihat nggak? Ada nggak? Nggak ada ya kan? Ada sih, ada buah, jus ada. Tapi itu kayaknya nggak sehat banget, banyak nyamuk, dan tidak nyaman. Lokasi-lokasi itu kayak asal ada gitu ya kan. Jadi nanti aman lokasinya akan kita cari, kita tentukan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, dari Serdang ini dan berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka sebagai di tempat lainnya. Oke, dapat mengenai ya. Jadi saya ingin mau membangunnya itu di sekitaran Percusetuan dulu ya, dari Serdang dulu. Karena saya tinggalnya di Deli Serdang, teman-teman. Jadi yang kedua ada strategi pemasaran saya. Seperti slogan jus terang Belanda yang saya buat adalah cita rasa terang Belanda Indonesia atau Solanaceae atau ya seperti saya bilang tadi. Yang selanjutnya ada penentuan lokasi pemasaran yang cocok dan aman. Nah, seperti saya bilang tadi, aman kan, nyaman. Setiap orang yang akan menikmati jus saya ini nyaman dan sangat-sangat merasa tenang gitu dan merasa tidak puas gitu dan akan selalu datang untuk membeli ya. Konsumen kita akan bertambah dan bertambah. Nah, selanjutnya bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan perguruan tinggi. Dan saya kan juga akan menerobos jalan-jalan gitu ya kan. Yang mana cocoknya, di tempat mana paling nyamannya untuk dijualkan jus-jus kita ini gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya itu saya juga menerima pesanan untuk acara kecil-kecilan dahulu gitu. Acara kecil-kecilan misalnya ada ulang tahun ya kan, ada hari cepat syukur gitu. Nah, saya pun menerimanya dan akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan oleh konsumennya ya teman-teman. Nah, selanjutnya promosi akan dilakukan. Saya akan promosikannya itu melalui jaringan sosial media. Apa itu? Ada Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, TikTok, beserta melalui brosur, poster, dan pamflet teman-teman. Nah, tidak mungkin tidak ada yang tahu apa itu TikTok ya kan? Apa TikTok tren-trennya banget, semua orang yang buka gitu ya kan? Jadi yang ke selanjutnya itu komitmen pelayanan yang saya yang kami buat itu melayani sepenuh hati dengan minuman yang sehat, segar, dan bergizi. Wow, kalau nggak bergizi gimana lagi ya kan? Udah berbagai buah yang sangat-sangat bagus, bermutu ya kan teman-teman. Apalagi yang kurang coba. Nah, selanjutnya ini ada seperti slogan Ibu Entrepreneur Tina, pengusaha Tina ya. Wow, hebat banget, teman-teman dong. Tina hebat. Nah, adapun aspek sumber daya manusia yang saya butuhkan hanya satu orang ya. Kalau saya butuhkan banyak, nanti turun juga, daun juga modalnya. Saya hanya membutuhkan satu orang untuk menjalankan usaha jus terang Belanda saya ini. Saya dibantu satu orang untuk dalam proses produksi dan pemasaran. Kalau saya sendiri melakukannya, mudah tidak? Boleh tidak? Berjalan lancar? Tentu tidak. Setiap orang membutuhkan teman, ya kan? Semua orang membutuhkan bantuan. Nah, selanjutnya ke modal. Wow, detail banget ya teman-teman. Udah sampai ke detail modal. Nah, ini lagi detail modalnya ya kan. Ayo, ini apa nih detail modalnya guys. Kenapa ya? Ini loh guys. Ini loh guys, detail modalnya guys. Wow, sehebat apa ya mata kita sehingga bisa sampai
terbuka ya kan. Oke. Nah, selanjutnya ini ada biaya produksi dan kebutuhan modal. Setiap orang pasti butuh modal ya. Dalam bisnis itu ada modal ya kan teman-teman. Semua orang membutuhkan modal. Jadi, modal pertama di dalam biaya bahan bakunya dulu yang 200 minuman jus terong Belanda per hari tadinya kan. Yang itu bahan bakunya ada terong Belanda, buah terong Belanda, ada tadi tomat, ada tadi sirsak, ada wortel, jeruk, ya kan, gula jagung yang cair itu jagung fruktosa, ada madu goliban, ada susu, ada gula pasir, ada garam, ada es batu bentuk higienis kristal. Wah, banyak juga ya teman-teman ya. Kalau dipikir-pikir bahannya itu ternyata banyak ya, belum lagi nanti alatnya loh. Wow, alatnya lebih sangat-sangat sulit. Nah, kita tahu dulu jumlah biayanya berapa. Nanti kita ketinggalan. Ini dia. Biaya terong Belanda 10 kg. Coba dilihat dong. Lihat, ini kawan-kawan, ini dia ini. Ini ya kan. Biaya terong Belanda 10 kg ada biayanya 20.000 dengan jumlah 200.000. Totalkan dong 10 kg dikali 20.000. Masa nggak tahu? Katanya akuntansi. Nah, selanjutnya ada tomat. Ada nggak sih orang nggak mengenal tomat? Tomato loh, tomato. Tidak mungkin tidak ada yang tahu ya kan? Itu volumenya 2 kg. Pembayarannya 24.000 1 gram, 1 kilogram. Berarti 1 kilogram. 24.000 itu ternyata 2 kilogram guys ya. Oke, saya salah. Oke. Selanjutnya silsa 2 kilogram. Harganya 25.000 1 kilogram. Kalikan hayal-hayal. Berarti 50.000. Selanjutnya ada wortel. Wortel. Ada yang nggak suka wortel nggak sih? Pasti ada sih. Tapi setiap orang itu rata-rata suka wortel. Kenapa? Karena itu sangat-sangat baik untuk mata ya. Untuk mata, biar kita terlalu cerah melihat. Apalagi kalau udah rabun, minus ya teman-teman. Wow, jangan kamu lewatkan wortel. Harus konsumsi wortelnya juga, ya kan? Itu harganya teman-teman. Ada berapa? 24.000. Mahal juga ya wortelnya. Tidak setiap makanan yang bergizi itu selalu mahal. Jangan mau dong beli yang murah-murah. Nanti kamu beli yang murah, tapi kesehatan kamu tidak aman, ya kan? Selanjutnya ada jeruk. Ada nggak sih yang nggak tahu orangnya? Orangnya loh guys, orangnya ya 10 kg itu dapat 2 kg 24.000. Hasilnya jumlah totalnya 49.900. Tadi 24.950 ya jumlah terdapat saset itu ya kawan-kawan. Yang pertama, gas selanjutnya ada gula jagung cair, jagung fruktosa. Kenal nggak sih jagung fruktosa itu gimana? Oh, kamu jangan ketinggalan informasi guys. Kamu scroll juga ya Google, jangan cuma TikTok doang. Oke. Nah, itu harganya guys, harganya boleh dilihat 10.925. Ini dia ya, ini dia, ini. Paham kan? Ini dia. Oke. Terus selanjutnya ada madu golibon. Apa sih madu golibon? Itu madu yang manis itu loh. Tahu nggak sih? Madu yang manis yang sering kamu minum, yang sering kamu pakai. Nah, itu dia.
Dia kita beli 500 gram dengan biayanya 26.700 dan jumlah totalnya 26.700 juga ya guys. Susu, tapi kita susu dua susu. Di susu 180 gram biayanya 50.000, ya kan? Nah, selanjutnya gula pasir. Banyak banget orang yang gula pasir ya kan. Gula pasir itu 4 kg harganya 60.000 dan selanjutnya garam 1 kg 10.000 10.400 dan es batu bentuk jenis kristal. Enggak sih, jenis kristal 5 kg itu 10.000 ya. Maka keterangannya guys, keterangannya paham kan, ini totalnya ya kecil ya, hanya diterangin ya. Ini makan wortel makan enak bergizi. Ini keterangannya tiap hari ya, keterangannya produksi dan biaya bahan baku per bahan baku jus terang Belanda ini ya kan guys. Tiap hari kita memproduksinya itu 200 cup ya, tiap hari. Jadi tiap bulan berapa dong? Ya 5.000 cup lah. Iya kan? Ya dong, masa enggak? Dan biaya bahan baku persatuan produknya itu 515.925 dan biaya beban bahan baku per bulannya 4 juta. Wow, it's amazing guys. Ternyata dalam bisnis itu ada keuntungannya. Kita harus seimbangkan gitu, modal dengan keuntungan. Jangan kita nanti terlalu lama larut dalam kerugian, ya kan? Jadi kredit. Wow, anak potensi. Selanjutnya ada ini. Pada ngantuk nggak sih? Ini malam hari ya guys. Ini dia. Boleh lihat ya. Boleh dilihat nggak? Boleh dilihat nggak? Enggak. Wah, matanya ditaruh kemana sih? Kita boleh dilihat. Kebutuhan modal saya. Setiap orang butuh modal ya teman-teman. Setiap orang mau bikin bisnis apapun, sekecil apapun, itu modalnya itu harus dihitung ya. Nah, jadi modal yang saya lakukan dalam biaya investasinya ada kulkas. Ini alat-alat loh. Dan heran, kamu bikin jus, makan, itu nggak mungkin makannya dari periuk kan? Pastinya kamu makannya pakai piring kan? Dan sendok. Iya dong. Masa kamu pakai tangan? Ke kuali? Enggak dong. Ke periuk enggak dong kan? Ya, jadi kita butuh kulkas, butuh blender, alat penyaring, cup atau setnya, ada sendok makan dan garpunya, ada wajan, ada gelas, ada pisau, ada pipet cup. Ya, itu kulkas harganya 1.200.000 ya, itu prediksi masih guys. Satu unit blender itu 175.000. Alat penyaringnya satu unit 38.000. Cup atau setnya itu ya kan guys 165.000. Bisa dilihat kan, ini 165.000. Dan selanjutnya sendok makan dan garpu serta garpu itu 285.000. Wajannya wajan 5 layer rak ya, 5 layer rak ke satu set, tapi 5 layer rak ya kan. Itu 229.000. Gelasnya satu unit 273.800. Pisaunya satu unit 33.000. Pipet cupnya itu 11.500. Maka subtotalnya 2.410.300.
Nah, selanjutnya yang kedua ada biaya operasional per bulan. Tadi itu cuma alat-alatnya doang dulu ya kan guys. Tambah bahan, alat, selanjutnya perhitungan biaya operasional per bulannya ya kan guys. Nah, biaya operasionalnya itu pertama bahan baku 1 bulan. 1 bulan berapa? 25 hari ya kan. 5.000 buah. 500 harganya. Berarti totalnya 4 juta. Selanjutnya, biaya tenaga kerjanya 1 orang 1 juta. Biaya pemasarannya 25 hari 10.000, 500.000. Selanjutnya, subtotal dari 500 tambah 1 juta tambah 10.000 yaitu 1.020.000. Nah, selanjutnya ada lagi total dari 4 juta 1.500.000 250 yaitu 5.750.000. Ini dia 50.000. Oke. Oke ya. Paham ya, ini dia. Oke ya. Nah, ini dia. Oh, belum jelas ya. Oke, saya tunjuk lagi pakai handphone saya kan. Tada! Saya lihat nggak? Ini dia. Oke. Ya, itu penjualan per bulannya dalam 25 hari itu volumenya 5.000. Saya kasih 1 gelas jus itu jus di dalam Belandanya itu 7.000 1 gelas ya kan guys. Maka keuntungannya boleh diprediksi, masih prediksi yang abal-abal karena belum dilakukan, itu 35.000. Nah, dan biaya produksinya ada 3 ya, bahan bakunya 5.000 cup dikali 500 sama dengan 2.500.000. Biaya tenaga kerja 1 orang 1 juta. Biaya pemasaran dan kemasan 25 hari 50.000. Maka total biayanya 3.750.000. Keuntungannya 31.250.000. Paham ya? Paham dong, masa enggak? Ini biaya ini. Tara, oke. Nah, saya katakan, kok ada catatan ya? Proposal catatan, ada dong keterangannya, guys. Nah, dalam proposal saya ini, di dalam tadi yaitu poles pendapatan dan biaya itu biayanya belum semua dimasukkan ya guys ya. Masih ada biaya yang terselip yaitu di alat dan bahannya. Oke, paham ya? Mengerti dong? Masa nggak mengerti? Kan saya Tina. Nah, kesimpulan dari proposal saya. Proposal bisnis saya ini, saya untuk dibiayai. Kenapa? Why? Why? Karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensial usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik dan besar banget. Berarti besar, gede. Wah, gede ya, bisa nanti jadi sebuah restoran atau sebuah tempat yang indah, nyaman ya kan. Berarti modal sederhana dulu. Jangan ke yang gede dulu ya kan guys. Nggak paham kan? Saya nggak paham. Kalau tidak jelasin pasti paham, berarti kan dijelasin. Jadi ini ide bisnis Tina yang akan Tina ajak. Dapat dibantu ya. Follow IG Tina. IG Tina apa, yang mana. Nah, ini Tina ya guys. Sebentar. Follow IG Tina. TikTok Tina juga boleh. Nah, di follow-follow ya guys. Biar nanti Tina coba lagi belajar bersama-sama dengan Tina. Oke? Sama-sama membangun bisnis baru ya kan? Karena dari kita, untuk kita, oleh kita. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi?
Kalau bukan aku, siapa lagi? Oke, see you again. See you again. Terima kasih. Jika ada yang salah, yang kurang tepat, boleh di kolom komentar YouTube. Dadah, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, dan diikuti ya. Thank you.